bahwa sholat itu adalah tuntutan kita yang harus dikerjakan dan harus disegerakan. Pikiran kita berpikir tentang sholat itu seakan-akan kalau tidak segera sholat, wah besok mati nih, atau segera mati nih. Makanya harus bersegera kita melaksanakan sholat. Tapi kalau urusan akhirat, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kita hidup lama. Sehingga kalaupun kita tunda, itu kita masih ada waktu untuk mengerjakan. Tapi untuk urusan akhirat, seakan-akan kita harus bersegera dan berpikir besok sudah tidak ada waktu lagi nih, maka harus segera melaksanakan itu. Nah, di beberapa tafsir kalimat atau perkataan ini seringkali atau ditekankan pada hal yang berkaitan dengan sholat. Karena di dalam kewajiban agama Islam yang sangat dituntut atau yang minim catatan itu adalah sholat. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain itu masih banyak catatan. Misalkan haji itu wajib Pak ya? Haji wajib ya? Wajib. Tapi ada catatan enggak? Banyak catatannya. Bagi yang mampu. Zakat wajib enggak? Wajib. Tapi ada catatan juga. Bagi yang nisab ya. Bagi yang mencapai nisab dan haul 1 tahun. Ada catatannya. Puasa wajib. Wajib. Ada catatannya. Ada. Kalau kita dalam keadaan safar, kalau kita dalam keadaan sakit, kita enggak apa-apa, enggak puasa. Cuman diganti. Nanti ada catatannya. Nah, kalau sholat ada catatannya enggak? Sholat itu enggak ada catatannya. Sholat itu wajib bagi siapapun selama dia masih memiliki kesadaran, selama dia masih bernafas, atau bahkan ketika orang dalam keadaan koma pun, orang dalam keadaan koma ya, itu sakit yang sudah parah itu, kita masih atau keluarganya, ahli warisnya itu masih dikenai kewajiban untuk mengajak sholat walaupun dalam keadaan koma ya, walaupun dalam keadaan koma ya. Tentu sholat dalam keadaan koma ya, orang yang sakit itu enggak bisa dipaksa untuk sujud dan ruku ya, enggak di sana. Jadi sholatnya nanti sudah berbeda ya, cara sholatnya berbeda. Tapi sholat itu dalam kita umat Islam satu tuntutan yang sangat wajib dari Allah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Jadi kalimat i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, ini adalah satu hal yang pasti bagi kita, mana urusan-urusan akhirat atau hal-hal yang berhubungan dengan Allah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, dan mana urusan-urusan dunia meskipun dia juga memiliki potensial pahala karena niat itu berbeda dengan hal-hal yang memang urusannya berkaitan dengan akhirat. Jadi kalau misalkan dalam hal sholat itu, dalam hal-hal yang berkenaan dengan perintah langsung dari Allah, itu sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Dalam keadaan genting pun ya, dulu ketika misalkan dalam keadaan perang, sholat tetap tidak boleh ditinggalkan, walaupun ada caranya sendiri ya. Sholat dalam keadaan perang itu ada cara sendiri. Sholat dalam keadaan sakit itu ada caranya tersendiri. Sholat dalam keadaan yang genting apapun itu tetap dengan caranya masing-masing. Nah, ini satu hal yang makalah yang nilainya bagus walaupun bukan berasal dari Nabi Muhammad, dan ini nanti yang bisa mengantarkan kita memahami bagaimana kita menyikapi
antara hal-hal yang berkaitan dengan akhirat dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi saja. Itu barangkali sebagai prolog. Monggo kalau ada tambahan atau pertanyaan. Saya kalau melihat ini kan merupakan penyemangat Pak ya, penyemangat walaupun itu bukan dari Nabi Pak. Itu kalau kita lihat sama dengan itu Pak, sama dengan kebersihan adalah sebagai dari iman. Itu kan bukan sabda Nabi juga Pak. Itu kelihatannya dari dua-duanya adalah penyemangatan untuk kebaikan. Ya, sama itu. Terus kemudian kalau kita melihat dari entah kisah Nabi atau apa, kalau kata-kata itu baik ya, itu perlu kita gunakan walaupun yang membicarakan atau yang kata-kata itu dari orang yang jelek ya, atau orang yang kelakuan yang baik ya. Tapi kalau kata-katanya itu bagus, itu bisa kita terima. Kan ada yang begitu juga. Aduh. Kalau kita lihat ini memang ini kita harus tahu bahwa itu bukan hadis Nabi ya. Terus kemudian kalau itu betul-betul sebagai pegangan untuk penyemangat, itu saya rasa nggak ada istilahnya dosa atau mungkin apa gitu Pak. Masih itu aja Pak. Ya, jadi ini kalimat-kalimat motivasi istilahnya, kalimat-kalimat motivasi. Ya, memang sebagai motivasi kita dalam menjalani kehidupan banyak sekali tertulis begini. Nah, asalkan kalimat-kalimat yang seperti ini tidak dinisbatkan ya, tidak dipersepsikan sebagai ucapan atau sabda Nabiullah Muhammad, saya kira aman ya, aman-aman saja. Oke, saya kira betul gitu Pak Hendro. Enggak yang lain? Satu lagi Pak, mungkin kata-kata itu yang keluarnya ya mungkin atau yang takkan itu mungkin bukan orang sembarangan Pak, saya rasa. Mungkin itu dari orang-orang yang ilmunya juga tinggi itu ya. Kalau saya lihat itu semuanya juga ngambilnya dasar dari Al-Quran semua itu. Ya, saya rasa itu. Ya, kalau apa istilahnya quotes ya. Kalau bahasa sekarang quote yang seperti ini seringkali keluar dari orang-orang yang sudah melakukan renungan secara mendalam. Kalau kita lihat tadi di Al-Maraghi, memang dia dikutip dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu salah satu sahabat yang memang memiliki yang dia disebut sebagai ahli ibadah. Ibnu Umar itu juga sebagai sahabat yang sangat meniru Nabiullah Muhammad dalam hal apapun itu. Sampai-sampai Ibnu Umar itu pernah dalam sebuah riwayat, saking menirunya Nabi ketika melakukan perjalanan, Nabi biasa istirahat di mana, di situ dia juga istirahat, saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Nah, di samping juga ini adalah keterangan-keterangan yang memang dicarikan atau dihubungkan dengan ayat firman Allah yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Cuman memang kalau misalkan kita lihat dari kalimat yang ini tadi, lalu kita hubungkan dengan firman-firman yang terdapat di dalam Al-Quran, dan coba sedikit kita merenungkan tentang kehidupan kita manusia, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat bukan sesuatu yang terpisah sebenarnya. Jadi antara dunia dengan akhirat ya, secara kehidupannya itu bukan sesuatu yang terpisah. Jadi, tidak ada jeda kehidupan kita itu antara dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan kita sekarang ya kehidupan kita nanti besok di sana. Jadi tidak ada jeda ya. Tidak ada. Jadi
satu kesatuan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita hidup sekarang di dunia, orientasi kita, tujuan kita adalah untuk mana? Akhirat. Jadi kita hidup di sini itu bukan untuk dunia, tapi tujuan kita di sini adalah untuk akhirat. Jadi kalau misalkan kita begini, semua aktivitas ini kan gini, gini dulu, yang membedakan kita dengan makhluk lain, ya, dengan binatang misalkan, atau dengan hewan lain itu, yang membedakan kita dengan mereka kan hanya di tujuan. Satu-satunya makhluk yang memiliki tujuan di bumi ya, itu hanya manusia. Kalau yang lainnya itu mereka tidak memiliki tujuan. Kita yang memiliki tujuan, orientasi namanya. Nah, karena kita makhluk yang memiliki orientasi, maka orientasi kita jangan sampai salah. Kalau orientasi kita salah, kita hanya pada tujuan itu saja. Misalkan kita di dunia nih, kita punya banyak aktivitas di sini. Tujuan kita apa? Misalkan, bikin kaya raya. Ya sudah, berarti tujuan kita sampai di situ. Kekayaan itu saja. Itu mandek sudah. Tapi kalau kita memiliki orientasi yang jauh, misalkan bekerja untuk apa? Ya ini untuk nanti kebahagiaan kita di akhirat. Berarti dari bekerja mengumpulkan kekayaan sendiri itu bukan tujuan. Gitu. Tapi berbeda dengan bekerja yang tujuannya adalah kaya raya. Berarti tujuannya ya sampai pada kekayaan itu. Gitu. Tapi di sini kita yang bekerja di dunia ini, di bumi ini, tujuannya adalah untuk akhirat. Lah terus kalau mendapatkan kekayaan itu bagaimana? Ya bonusnya. Tapi tujuannya bukan pada kekayaannya, tujuannya adalah akhirat ini. Itu. Nah, itu makanya kalau misalkan kita hubungkan lagi ya dengan surat Tin misalkan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun yang tidak ada putus-putusnya. Itu bagi amanu wa amilus solihat. Nah, coba kita sekarang bedah. Misalkan amanu itu beriman, ya kan? Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, percaya kepada Allah itu dengan segenap informasi yang datang dari Allah. Allah menginformasikan tentang apa? Ada akhirat. Berarti kita harus percaya terhadap akhirat. Allah menginformasikan apa? Kehidupan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. Berarti kita juga harus percaya dengan itu. Maka kepercayaan ini harus membawa tujuan kita nanti ke sana. Coba wa amilus solihat, dan ada amilus solihat, melakukan hal-hal yang membawa kemanfaatan, aksi. Ya. Jadi ada niat amanu tadi, kepercayaan plus aksi. Ya. Ada kerja nyatanya, konkret, bukan hanya niat saja, tapi harus konkret. Itu. Nah, gabungan dari keduanya ini makanya menghasilkan falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi bagi mereka yang demikian ini pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka tadi ketika kita hubungkan ya, setiap aktivitas yang ada di dunia dengan niat kita atau dengan orientasi kita, maka menjadi jelas bahwa setiap apapun yang kita kerjakan saat ini tujuannya adalah untuk kepentingan akhirat. Jadi bagaimana Pak kalau misalkan kita harus bekerja? Ya memang harus bekerja. Bagaimana kalau menjadi kaya raya? Ya bagus. Tapi tujuannya bukan pada kekayaannya saja. Jadi tidak stop pada kekayaan. Tapi kita harus ke kepentingan akhirat itu. Nah, jadi
Kembali lagi pada kalimat ini, bahwa ini adalah motivasi tadi seperti Pak Handoko bilang, untuk kita memiliki kesadaran dengan tujuan akhir kita di mana. Tujuan akhir kita bukan kepentingan dunia, tetapi tujuan akhir kita adalah untuk kepentingan akhirat. Sehingga disinilah kemudian ketika di dunia inilah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sebaik mungkin atau semaksimal mungkin, sehingga kehidupan kita ke depan, kehidupan lanjutan kita itu nanti juga akan berkualitas seiring dengan kualitas kehidupan kita saat kita di dunia. Nah, ini lagi tadi saya baca beberapa penjelasan juga dari mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Persepsi dari kalimat yang pertama, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan, ada yang menjelaskan ini seakan-akan di sini boleh bermalas-malasan, seakan-akan begitu, karena seakan-akan kita akan hidup selamanya, santai sajalah gitu, seakan-akan begitu. Sementara wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, itu berkesan untuk segera dilaksanakan, artinya bergegas. Ini menunjukkan sebuah semangat. Jadi ke dunia terpersepsi atau terkesan dengan kemalasan, kemudian kepada urusan akhirat sepertinya terkesan dengan semangat, dengan kesegeraan. Nah, dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kalimat ini sebenarnya tidak tertuju pada satu kemalasan, walaupun itu urusan dunia. Seakan-akan gitu ya, walaupun itu urusan dunia, jadi tidak ada malas di sana. Antara urusan dunia dan urusan akhirat, kalau niatnya itu tepat, maka akan bernilai keakhiratan juga. Makanya tidak ada perbedaan bagi niat yang baik antara urusan dunia dengan urusan akhirat, karena dua-duanya mengandung pahala. Yang berbeda itu kita harus bisa mengetahui prioritas, skala prioritas. Tadi misalkan tentang sholat. Sholat ini adalah prioritas dalam kehidupan kita. Artinya dalam keadaan segenting apapun, sholat tidak bisa ditinggalkan. Ini namanya prioritas. Nah, mengenai tentang caranya, itu yang berbeda. Nah, contoh misalkan, berarti apakah sholat harus di awal waktu? Apakah sholat harus di awal waktu? Bagi yang punya waktu baik, ya di awal waktu itu baik. Tapi bagi orang-orang yang masih sibuk misalkan, tidak apa-apa di akhir waktu. Misalkan duhur jam 2, tidak masalah. Karena memang sholat duhur itu antara misalkan jam 12 sampai jam 3 ya. Katakanlah misalkan sampai jam 3. Ya berarti melaksanakan sholat duhur di jam 2 tidak masalah. Bagi yang repot, misalkan tenaga medis, menjelang masuk sholat duhur, dia harus ada tindakan penting, misalkan operasi. Terus apa dokternya bilang, sholat duhur sih ya, gitu. Nggak bisa ya, keburu mati pasiennya. Jadi lakukan dulu tindakan medisnya, karena nanti ketika sholat di jam 2 nggak apa-apa, masih boleh. Gitu. Jadi di sini harus bijak kita, harus bijak dalam mencari mana yang skala prioritas. Jadi sekali lagi dalam urusan ini, dalam urusan keagamaan sholat terutama, itu memang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Caranya saja yang bisa berbeda-beda atau bisa bermacam-macam. Misalkan gabung antara asar sama duhur boleh ya, boleh, bisa di waktu duhur, bisa di waktu asar. Itu kan caranya yang berbeda. Tapi sholat duhur sama sholat asar boleh ditinggalkan apa enggak?
Nggak boleh, nggak boleh. Nah itu ya, itu yang dimaksud dengan akhirat. Jadi jangan jangan oh ini urusan akhirat diterabas semua tanpa memikirkan skala. Itu nggak bisa. Itu kurang bijak juga. Jadi inilah Allah Tuhan kita yang sangat penuh pengertian sekali buat kita, walaupun Dia Allah menuntut kita untuk melakukan sholat, tetapi Allah juga memberikan skala atau keringanan ya dalam soal cara dan dalam soal waktu. Nah, sehingga kembali lagi pada kalimat ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Ini adalah skala prioritas dan kita harus menyikapinya dengan bijak. Dan dari kalimat ini bukan berarti kita dituntut malas dalam hal-hal duniawi atau tidak menganggap penting hal-hal yang bersifat duniawi dan lebih mementingkan keakhiratan. Tetapi dua-duanya adalah hal yang sangat penting kalau kita tempatkan atau kita iringi dengan niat yang tepat pula. Saya kira demikian